Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Tita. Kali ini kakak mau mendongeng tentang kancil mencuri mentimun. Berikut adalah videonya. Halo adik-adik. Halo. Tahu nggak ya kira-kira Kak Tita mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di sini Kak Tita mau cerita tentang kancil mencuri timun. Ayo, siapa yang udah nggak sabar coba angkat tangan. Aku. Ceritanya dimulai ya. Ya. Siang itu panas sekali karena matahari bersinar dengan terang, dengan terik. Tapi hal itu tidak begitu dirasakan oleh kancil karena kancil sedang tidur di bawah pohon yang rindang. Kancilnya sampai ngorok-ngorok adik-adik karena tidurnya terlalu lelap. Nah, tiba-tiba kancil mendengar ada suara jeritan dari kejauhan. Seperti ini suaranya. Tolong, tolong. Lalu kancil terbangun. Lah, suara apa itu? Tidurku jadi terganggu karena aku mendengar suara itu. Padahal kan aku masih mengantuk, ujar kancil. Nah, tidak lama kemudian kancil mendengar suara jeritan itu semakin jelas. Dan juga kancil mendengar suara derap langkah kaki binatang yang semakin mendekat. Cil, apa yang kamu lakukan di situ? Ayo segera berlari, karena hutan sedang kebakaran. Apa? Benarkah hutan sedang kebakaran? Aduh, bagaimana ini? Ayo kita menyelamatkan diri, Cil. Ayo segera berlari. Baiklah, ayo kita berlari. Kemudian binatang-binatang itu berlari untuk mencari tempat yang lebih aman. Tak terasa ternyata kancil lari sangat cepat. Meskipun berbadan kecil, tapi kancil larinya sangat hebat ya teman-teman. Ya. Ya. Jadi kancil mendahului teman-temannya. Kemudian kancil heran, ada di mana dia sekarang? Aku ada di mana? Di mana teman-temanku tadi? Kok mereka tidak kelihatan? Ya sudahlah, aku akan berjalan sedikit lagi ke depan karena aku haus dan lapar. Siapa tahu kalau aku berjalan sedikit lebih jauh, aku akan menemukan makanan. Kemudian kancil pun berjalan sedikit lebih jauh. Tak terasa ternyata kancil berjalan sangat jauh hingga ke tepi hutan dan di dekat ladang milik Pak Tani. Nah, kancil pun menjadi sangat senang. Wah, ada ladang milik Pak Tani. Sepertinya ini adalah ladang mentimun. Ada nggak ya Pak Taninya? Kancil pun melihat ke kanan dan ke kiri mencari Pak Tani. Karena dirasa Pak Tani tidak ada di ladang, kancil pun mencoba masuk ke ladang mentimun milik Pak Tani. Wah, benar saja, timun-timunnya sangat besar. Pasti sangat segar jika dimakan. Kebetulan aku sangat haus dan kelaparan. Aku hanya mencicipi sedikit saja kok. Kemudian kancil pun mendekati timun itu dan memakannya. Kremus, 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 kremus. Gimana teman-teman? Kremus, 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 kremus. Wah, terasa sangat segar. Setelah itu, kancil pergi dan kembali pulang. Nah, keesokan harinya, kancil sangat lapar dan ia teringat akan ladang mentimun milik Pak Tani. Pagi-pagi kenapa aku sudah lapar? Aku akan pergi ke ladang mentimun milik Pak Tani lagi. Kemudian kancil pun pergi ke sana.
Nah, setibanya Kancil di ladang Pak Tani, kali ini dia berniat untuk memilih timun yang besar-besar untuk dimakan. Mumpung aku kembali ke sini dan tidak ada Pak Tani, sekarang aku akan memilih mentimun yang besar. Pasti terasa sangat enak. Wah, benar saja. Aku menemukan mentimun yang besar. Sekarang aku akan memakannya. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Benar saja. Sekarang aku menjadi kenyang. Saatnya kembali pulang. Kemudian Kancil pun pulang ke hutan. Nah, waktu sore pun tiba. Pak Tani ingin mengunjungi ladang mentimunnya karena sebentar lagi sudah waktunya musim panen mentimun. Sekarang aku akan melihat ladang mentimunku. Sepertinya timunku sudah tumbuh besar dan sebentar lagi saatnya dipanen. Pak Tani kaget teman-teman karena ladang mentimunnya sangat berantakan. Siapa yang telah membuat berantakan ladang mentimunku? Apakah ada hama baru yang begitu ganas hingga dapat membunuh mentimun-mentimunku? Atau mungkin adakah binatang liar yang mencuri timunku? Atau mungkin ada anak kecil nakal dan mengambil mentimunku? Tidak bisa dibiarkan ini. Aku akan mencari siapa dalangnya. Kemudian Pak Tani pun melihat sekeliling ladang mentimun. Wah, benar saja. Sepertinya ini adalah binatang. Kalau seperti itu aku akan membuat orang-orangan sawah dan memerangkapnya di sini. Nah, Pak Tani pun pulang untuk membuat orang-orangan sawah. Nah, sekarang aku akan melumurinya dengan getah karet supaya binatang yang mencuri mentimunku dapat terperangkap. Nah, sekarang orang-orangan sawahnya sudah siap. Aku akan memasangnya di tengah-tengah ladang. Kemudian Pak Tani membawa orang-orangan sawah ini untuk dipasang di tengah ladang mentimun. Nah, keesokan harinya, Kancil kembali lagi ke ladang mentimun Pak Tani. Kali ini dari kejauhan, Kancil melihat ada seseorang yang ada di tengah-tengah ladang. Kancil mengira kalau itu adalah Pak Tani. Apakah itu yang namanya Pak Tani? Kalau iya, coba aku akan meminta maaf. Siapa tahu kalau aku meminta maaf, aku akan diberikan mentimun yang besar-besar. Kemudian Kancil mendekati orang-orang sawah itu. Halo Pak Tani, namaku Kancil. Jadi begini Pak Tani, kemarin aku tidak sengaja memakan timun yang ada di sini karena aku sangat haus dan kelaparan. Maafkan aku ya Pak Tani, aku hanya memakan sedikit saja kok. Apakah kamu mau memaafkanku? Begitu kata Kancil kepada orang-orang sawah yang dikiranya adalah petani. Nah, karena yang diajak bicara tidak menjawab-jawab, Kancil pun melihatnya dari depan. Diajak bicara malah nggak jawab. Halo Pak Tani, maafkan aku ya Pak Tani. Kancil pun terus-terusan meminta maaf. Tapi kok tetap gak dijawab sih? Coba kalau aku pegang, aku akan menunjuknya. Kok lengket sekali? Tanganku tidak dapat lepas. Dasar, apa-apaan ini? Kemudian Kancil meninjunya dengan tangannya satunya. Apa? Kenapa aku jadi menempel ke sini? Sepertinya aku dibohongi. Tolong aku. Kancil pun menempel pada orang-orangan sawah yang dibuat sama Pak Tani. Sore pun tiba. Pak Tani
berniat mengunjungi ladangnya lagi. Siapa tahu binatang itu sudah terjebak di orang-orangan sawah yang telah dibuat olehnya. Dari kejauhan, Pak Tani melihat orang-orangan sawah ini bergerak-gerak. Sepertinya binatang itu sudah terperangkap. Aku akan mendekatinya. Coba kita lihat siapa yang telah mencuri mentimunku. Nah, Pak Tani pun mendekatinya. Nah, setelah didekati, ternyata yang mencuri adalah Kancil. Oh, ternyata kamu, Cil, yang mencuri mentimunku. Ayo, ikut aku ke rumah. Aku akan membuatmu menjadi sate untuk makan malamku nanti. Nah, Pak Tani pun membawa Kancil pulang ke rumahnya. Nah, di sana Kancil dimasukkan ke dalam kandang. Nah, sekarang kamu sudah ada di dalam kandang. Kamu tidak mungkin bisa lepas dariku. Sekarang aku akan membuat bumbu sate dulu. Nanti malam aku akan menyate. Pak Tani pun pergi meninggalkan Kancil sendirian di dalam kandang. Pak Tani pergi untuk membuat bumbu sate. Nah, Kancil pun jadi ketakutan karena Pak Tani tadi bilang kalau Kancil mau diapain? Disate. Mau disate. Apakah benar aku akan disate? Aduh, tidak bisa didiamkan ini. Malam ini aku harus bisa keluar dari sini. Nah, malam pun tiba. Kancil melihat ada anjing piaraan Pak Tani yang sedang tertidur di samping kandangnya. Kancil pun mencoba memanggil anjing tersebut. Hei anjing, bangunlah. Anjing, bangunlah. Sepertinya ada yang memanggilku. Aku di sini. Hai, siapa kamu? Halo, namaku Kancil. Perkenalkan, aku adalah binatang piaraan Pak Tani. Apa? Yang benar saja. Bukannya Pak Tani hanya memeliaraku saja ya? Kamu salah. Aku adalah piaraan baru Pak Tani. Aku baru saja diajak ke sini sore tadi. Oh, seperti itu. Lalu, kenapa kamu membangunkanku? Jadi begini, anjing. Pak Tani akan mengajakku pergi ke pesta milik Pak Lurah. Apakah kamu tidak ingin ikut? Tapi maaf saja ya, yang diajak Pak Tani hanya aku saja. Kamu tidak bakal diajak sama dia. Apa maksudmu? Bukankah aku piaraan Pak Tani dari dulu? Dia saja tidak pernah mengajakku pergi ke pesta. Mana mungkin dia hanya mengajakmu saja. Oh, jadi kamu ingin pergi ke pesta? Iya. Bagaimana kalau kamu menggantikanku? Karena di pesta kan banyak sekali daging panggang. Sedangkan aku tidak makan daging. Aku tidak suka daging. Apa? Daging? Daging. Jadi gimana anjing? Apakah kamu mau menggantikanku? Ya, aku mau. Kalau begitu, buka dulu kandangnya agar aku bisa keluar. Lalu kamu dapat masuk ke sini untuk menggantikanku. Itu kata si Kancil. Baiklah, aku akan menolongmu. Nah, kemudian anjing membantu Kancil dengan cara membuka gembok kandang di mana Kancil dikandangkan. Hai Kancil, gemboknya sudah aku buka. Ayo keluarlah. Baiklah anjing. Setelah aku keluar, kamu masuk ke sini ya menggantikanku. Baik. Kemudian Kancil pun melompat keluar dan anjing jadi masuk ke dalam kandang. Setelah itu, Kancil malah mengunci anjing. Cepat. Terima kasih banyak anjing, kamu sudah mau menggantikanku.
Sekarang aku mau pergi dulu ya. Terima kasih anjing, kamu sudah mau menggantikanku. Aku akan pergi dulu ya. Dan jangan lupa titip salam buat Pak Tani. Aku meminta maaf karena telah memakan mentimunnya. Aku pergi dulu ya. Dah. Nah, Kancil pun jadi pergi adik-adik, meninggalkan anjing yang ada di dalam kandang. Setelah Kancil pergi, anjing baru menyadari kalau ternyata dia ditipu sama Kancil. Nah, malam itu juga Pak Tani hendak menyembelih Kancil karena tadi mau dibuat apa Kancil? Sate. Mau dibuat sate ya. Kemudian Pak Tani pun melihat ke kandang. Hah? Kemana perginya si Kancil? Kok sekarang jadi kamu? Iya Pak Tani, maafkan aku. Kancil telah menipuku dan sekarang jadi aku yang ada di dalam sini. Memang Kancil itu adalah binatang yang cerdik. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah jangan suka mencuri milik orang lain. Apalagi tanpa seizin pemiliknya, itu tidak boleh. Nah, kemudian Kancilnya tadi kan pinter ya. Nah, tapi kalian harus menggunakan kepintaran dan kecerdikan kalian untuk berbuat kebaikan. Nah, sekian cerita dari Kak Tita. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, ternyata dari dongeng itu ada lagunya loh. Apakah adik-adik sudah bisa? Mari kita menyanyikan lagu Si Kancil bersama-sama. Si Kancil, oh si Kancil, si Kancil, oh si Kancil, anak nakal. Si Kancil, oh si Kancil, si Kancil sukanya curi ketimun. Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Si Kancil, oh si Kancil, si Kancil sukanya curi ketimun. Begitulah dongeng dan lagu tentang Si Kancil. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali.